Baik, kita akan lanjut ya pertemuan ini. Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa yang diselenggarakan di UGM ini bekerjasama dengan Kagama, LIPI, dan Lemhanas merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sofyan Effendi, rektor UGM, dalam sambutan simposium tersebut menegaskan bahwa dunia perguruan tinggi seharusnya menjadi intelektual passion atau benteng pertahanan intelektual gitu ya, dalam pengembangan meta-ontologis tentang filsafat ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan yang mendukung kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam Sofyan Effendi tahun 2006. Beberapa tokoh intelektual yang berpartisipasi di dalam simposium dan sarasehan tersebut antara lain Profesor Dr. Muladi, Profesor Dr. M. Sastra Reja, dan Prof. Dr. IR Wahyudi Setiawan. Dan Prof. Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator values gitu ya, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter value and counter culture. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara real, sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai universal HAM. Selanjutnya, Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi in between gitu ya, yaitu antara operational science yang didasarkan pada regularity occurring phenomena dengan non-origin science yang didasarkan atas non-repeatable event yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya, sebagai common denominator value, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia sekaligus sebagai kerangka acuan bersama. Kemudian Profesor Dr. M. Sastra Prateja dalam artikelnya berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu pertama, ada Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Pertama, ada bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak jalan dengan keyakinan religius, tapi tidak harus bertentangan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, ada prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, itu karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial dalam Sastra Prateja tahun 2006. Ini sudah disesuaikan dalam Pancasila ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci. Pertama, ada pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik gitu ya. Dua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Tiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global.
4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. 5. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil dalam Sastra Prateja tahun 2006. Dan salah satu disiplin ilmu yang acap kali menjadi sorotan karena menyuarakan kepentingan pasar adalah bidang ekonomi. Pertanyaan yang sering muncul ke permukaan ialah apakah landasan nilai pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia. Persoalan ini tampaknya telah menggelitik salah seorang ekonom Indonesia gitu ya, di Indonesia, yaitu Profesor Emil Salim pada 1965. Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila dan mempublikasikan 2 karangan tentang ekonomi Pancasila, yaitu pertama dalam bentuk monografi yang diterbitkan Lembaga Ekonomi dan Masyarakatan Nasional. Yang kedua, dalam satu bab khusus buku yang diterbitkan Legnas untuk peserta Lembaga Pertahanan Nasional. Istilah ekonomi Pancasila dari Emil Salim kemudian berkembang dalam seminar-seminar tentang ekonomi Pancasila yang diselenggarakan sekitar tahun 1981. Tokoh atau ekonom yang serius mengembangkan ekonomi Pancasila ini adalah Profesor Mugyarto gitu ya. Perbedaan di antara kedua tokoh tersebut ialah Emil Salim mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil pemerintahan Orde Baru. Tapi Emil Salim tidak pernah menolak kehadiran ekonomi neoklasik, sebab ia berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu bersifat universal. Kalaupun terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dan praktik, maka kekeliruannya terletak pada praktik. Oleh karena itu, Emil Salim tidak menyusun teori baru karena memang ilmu ekonomi atau neoklasik tidak keliru. Hanya penerapannya yang mungkin keliru. Berbeda halnya dengan Mugyarto dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi pada 1979 di UGM dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi mainstream atau neoklasik ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Mugyarto menegaskan bahwa teori ekonomi neoklasik tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata dan tidak mendukung terhadap gagasan keadilan sosial. Dalam Charlie Nugroho, landasan nilai yang mencuat dalam pemikiran Mugyarto tentang ekonomi Pancasila terutama terletak pada kata kunci keadilan sosial. Sebab yang dapat merasakan ketimpangan tersebut adalah masyarakat luas. Kesenjangan antara kelompok elit dan kelompok masyarakat awam atau wong alim ini tercermin dalam kehidupan masyarakat. Mugyarto menjelaskan ada 5 ciri ekonomi Pancasila. 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. 3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. 4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Kemudian berdasarkan pada uraian tersebut diketahui bahwa meletakkan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara sebagaimana terlihat pada butir 1. Di samping itu, keadilan sosial dalam butir 2 dan 5 merupakan hakikat dari ekonomi Pancasila yang didukung dengan semangat nasionalisme seperti tertuang dalam butir 3. Dan maka pilihan untuk menggerakkan perekonomian bangsa melalui koperasi butir 4 merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi penyelenggara negara Indonesia. Di situ ada gambar 7.3 kebijakan dalam tata niaga. Tempe hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya, itu ada gambarnya, misalkan dari pengusaha tempe, ya bisa dilihat dari pembuatan dari awal hingga penjualan gitu ya, sehingga bisa hanya menguntungkan pihak tertentu. Kemudian 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya menjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu, dan penolakan masyarakat terhadap PLTM di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua, isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan perceived impact atau ini dampak yang dipersepsikan. Sebenarnya dalam Suara Merdeka 8 Desember 2006. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek, artinya pembangunan fasilitas teknologi kembali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi gitu ya, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. honoris causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan bahwa sebagai berikut itu ada, bagi saya ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain gitu ya. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu pada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus di wajah Ibu Pertiwi dalam Ketut 2011. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula gitu ya. Tetapi kataku tadi lebih daripada itu. Terus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional.
Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi dan berakar amat dalam sekali gitu ya, berakar amat dalam sekali. Oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan dan gandrungan rakyat. Pitados Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di situ demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan pada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan bahwa setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas, ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini, dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society, gitu ya. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, develop country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, resource based, and culture based development. Dan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan dengan pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006.
Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Dan dua, ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A, ada kapitalisme yang sebagai penguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B, ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. C, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D, pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil gitu ya, dalam Titus DKK tahun 1944 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. E, mendistribusikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Satu, ada esensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Rasihan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Masalah pertama, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhir nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntutan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain. Adalah satu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Dalam Wahyudi tahun 2006. Sila kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Dalam Wahyudi 2006. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis bagaimana dikemukakan Notonegoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat makhluk individu dan sosial atau sifat kodrat gitu ya, dan makhluk Tuhan dan otonom atau istilahnya kedudukan kodrat memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Dalam Wahyudi tahun 2006. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua masyarakat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik
wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia gitu ya. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Kedua, ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu dan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Dan di F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion dalam Sofyan Effendi, kemudian Pancasila sebagai common denominator values oleh Mulyadi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oke, cukup sekian untuk bab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.